dari kelompok 17 akan mempresentasikan materi mengenai implementasi ukhuwah muraqabah dalam asuransi. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian multi akad atau ukhuwah al-muraqabah. Nah, multi akad ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-ukhuwah al-muraqabah. Nah, ukhuwah al-muraqabah ini terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu al-uqud dan yang kedua adalah muraqabah. Nah, uqud ini merupakan jamak dari kata akad yang artinya secara etimologi adalah mengokohkan, mengikat, menyambungkan atau menghubungkan. Dalam hukum perdata Indonesia, akad ini disebut dengan perjanjian. Nah, sedangkan secara terminologi, akad adalah mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya suatu kewajiban. Sedangkan yang al-muraqabah, secara etimologi, al-muraqab adalah masdar dari kata al-jam'u yang artinya pengumpulan atau penghimpunan kata. Nah, al-muraqab ini berasal dari kata raqaba yuraqibu tarkiban yang artinya meletakkan sesuatu di atas sesuatu lainnya sehingga menumpuk. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Nah, jadi multi akad atau al-uqud al-muraqabah ini adalah kesepakatan dua orang pihak untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi dua akad. Misalnya akad jual beli dengan akad tijaroh atau akad jual beli dengan akad hibah, sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu serta hak dan kewajiban yang ditimbulkannya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan semua akibat hukum dalam satu akad. Jadi al-uqud al-muraqabah ini adalah akad ganda dalam satu transaksi. Terus materi berikutnya yaitu standar dan batasan multi akad. Nah, para ulama yang membolehkan multi akad ini tidak membolehkannya secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh terlewati. Nah, batasan-batasan yang tidak boleh terlewati tersebut yaitu yang pertama, multi akad itu dilarang oleh nas agama. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW ini melarang 3 multi akad. Yang pertama yaitu akad jual beli dan akad pinjaman. Yang kedua, 2 akad dalam satu akad. Dan yang ketiga, 2 transaksi dalam satu transaksi. Nah, Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi melarang akad jual beli dan pinjaman. Hadis riwayat Bukhari. Nah, akad jual beli ini diperbolehkan apabila harga objek jual beli dan waktu jual belinya itu diketahui oleh dua orang pihak. Nah, apabila salah satunya itu tidak jelas, maka hukumnya itu dilarang. Batasan yang kedua yaitu multi akad sebagai hilah ribawi. Nah, multi akad sebagai hilah ribawi ini bisa terjadi dengan cara yang pertama yaitu jual beli innah dan hilah ribawi fadl. Nah, yang ketiga, batasan ketiga yaitu jual beli ini bisa menyebabkan kepada riba. Nah, segala sesuatu yang mengantarkan kepada riba atau multi akad yang mengantarkan kepada yang haram seperti riba ini, maka hukumnya dilarang. Contohnya yaitu multi akad antara akad qard dan hibah kepada pemberi pinjaman. Yang kedua, akad qard antara akad salaf dan akad jual beli. Terus batasan yang keempat yaitu multi akad yang akad-akadnya itu akibat hukumnya itu berlawanan atau bertentangan atau bertolak belakang. Maka apabila akibat hukum dari akad itu berlawanan atau bertentangan, maka hukumnya itu haram atau dilarang. Nah, untuk materi berikutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, Winda Noviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Noviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari al-uqud muraqabah. Yang pertama itu ada al-uqud mutaqabilah atau bisa disebut juga dengan akad bergantung, di mana di sini dijelaskan bahwa suatu akad yang pertama itu bergantung pada kesempurnaan dari akad yang kedua. Jadi adanya melalui timbal balik, sehingga akad yang pertama itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus sesuai dengan akad yang kedua, baru ada penggabungan dua akad. Ada yang kedua tentang al-uqud al-mujtami'ah, yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad, di mana menimbulkan akibat hukum atau memiliki akibat hukum dalam satu akad. Jadi dalam dua akad yang terhimpun, atau misalkan ada satu masing-masing akad, akan menimbulkan akibat hukum dalam satu akad, tentang al-uqud al-mujtami'ah. Lalu yang ketiga tentang al-uqud al-mutanaqidah atau akad yang berlawanan, di mana di sini menjelaskan tentang akad, contohnya gini deh.
Contohnya itu dalam satu akad yang berlawanan itu, misalkan satu akad itu awalnya tiba-tiba akad itu dilaksanakan dengan benar, lalu tiba-tiba akad itu dilaksanakan menjadi salah atau misalkan jadi nggak sesuai, sehingga akad tersebut bisa jadi ada berlawanan dalam satu akad, dalam satu kondisi, sehingga hal itu disebut dengan al-uqud mutanaqidah. Lalu yang keempat ada al-uqud mukhtalifah atau akad yang berbeda. Terhimpun dua akad dalam satu akad, tetapi memiliki akibat hukum yang berbeda. Jelas kalau misalkan dalam al-uqud al-mujtami'ah dijelaskan bahwa dua akad yang terhimpun dalam satu akad akan menimbulkan akibat hukum yang sama dalam satu akad. Sedangkan dalam al-uqud mukhtalifah akibat hukumnya itu akan menimbulkan yang berbeda. Lalu yang kelima, ada al-uqud al-mujtami'ah atau akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dan tidak mempengaruhi akad lain atau tidak akan menimbulkan akibat hukum. Sehingga ada dua akad dalam satu akad itu tidak akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda maupun adanya akibat hukum yang sama dalam satu akad. Lalu dilanjut dengan multi akad dalam asuransi syariah. Dalam asuransi syariah itu dijelaskan pula bahwa asuransi merupakan perjanjian transaksi yang mengikat dua pihak, di mana satu pihak itu berkewajiban untuk membayar iuran, dan yang pihak kedua itu berkewajiban untuk memberikan jaminan kepada pihak pertama apabila pihak pertama terjadi sesuatu pada pihak pertama dan pemberian asuransi tersebut sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam lembaga yang menganut sistem asuransi syariah, tujuannya itu untuk menghilangi riba dan gharar, di mana dalam suatu lembaga yang menganut asuransi syariah itu biasanya tergabung dalam dua akad, lebih ke akad tijaroh dengan akad tabaru. Dijelaskan dengan dalam bentuk rekening. Yang pertama itu berarti ada rekening tijaroh. Rekening tijaroh itu dalam bentuk berarti rekening tijaroh itu dalam bentuk investasi tabungan bagi si pihak pertama, sehingga uangnya tersebut bisa dikembalikan kepada si pihak pertama apabila karena bentuknya tabungan, sehingga dibantu bentuk tabungan, jadi uangnya itu akan dikembalikan ke si pihak pertama. Lalu yang disebut dengan rekening tabaru itu karena sikapnya bersifat tabaru dan bersifat saling tolong menolong, lebih kepada si pihak kedua itu harus memberikan jaminan kepada pihak yang pertama tentang apabila dijelaskan dalam pengertian asuransi syariah tersebut bahwa apabila terjadi sesuatu pada si pihak pertama. Dalam rekening tabaru ini dijelaskan bahwa si pihak kedua itu harus memberikan jaminan apabila pihak pertama itu meninggal dunia, dan yang kedua apabila bahwa perjanjian daripada kedua belah pihak itu telah selesai atau adanya surplus dana. Nah, tujuan dari adanya dua akad tersebut dalam satu akad atau yang disebut dengan asuransi syariah dalam multi akad, dalam penjelasannya bahwa tujuannya itu untuk menghindari riba, gharar. Terus sehingga dengan adanya akad rekening tijarah atau misalkan rekening tabaru itu adanya jelas dalam pengaplikasian uang, sehingga tidak akan adanya menimbulkan riba, gharar atau ma'isyar, sehingga tidak akan ada yang dirugikan dalam kedua belah pihak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang boleh tanyakan, boleh di komen atau misalkan boleh langsung ditanyain.